Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo AATT, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik AATT kelas 6, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima, yaitu tentang kerjasama Indonesia dan negara ASEAN. Nah, AATT masih ingatkah tentang ASEAN? Untuk mengingatkan AATT kelas 6, yuk perhatikan gambar berikut ini. Apakah AATT kelas 6 bisa menyebutkan gambar apakah ini? Fokus kepada lambang yang berada di tengah. Lambang apakah itu? Ya, itu adalah lambang ASEAN. ASEAN yang merupakan kependekan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN beranggotakan 10 negara. Apakah kalian bisa menyebutkan negara apa saja anggota ASEAN? Dilihat dari lambang negaranya. Yuk coba sebutkan. Yang pertama ada negara Indonesia, kedua Laos, ada Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Nah, itu 10 negara anggota ASEAN. Nah, negara-negara di anggota ASEAN ini saling bekerja sama agar terciptanya suatu negara yang damai dan bangsa yang saling menghargai. Lalu, apakah peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara ASEAN? Yang pertama, Indonesia bekerja sama di bidang pendidikan. Yang kedua, Indonesia bekerja sama di bidang ekonomi, kemudian bekerja sama di bidang sosial, kemudian di bidang budaya, dan juga di bidang politik. Nah, tadi demi terciptanya kedamaian, maka Indonesia sangat perlu mengadakan kerjasama di bidang politik. Nah, apa saja kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik? Yang pertama, pengiriman duta dan konsulat ke negara lain. Apa sih yang disebut dengan duta dan konsulat? Duta dan konsulat merupakan para perwakilan negara yang ditempatkan di negara lain. Bedanya adalah seorang duta ditempatkan di ibu kota negara, sedangkan konsulat ditempatkan di ibu kota provinsi atau negara bagian. Selanjutnya, kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral. Selanjutnya, perjanjian ekstradisi antar negara. Maksudnya apa? Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian antara negara yang berbeda dalam hal penyerahan tersangka kasus kriminal. Contoh, jika ada seorang tersangka kasus kriminal dari negara Indonesia, dia melarikan diri ke negara Singapura. Nah, pihak keamanan negara Singapura itu berhak menangkap tersangka tersebut, kemudian diserahkan ke pihak keamanan di Indonesia. Selanjutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Kemudian, Defense Minister Meeting atau ASEAN Defense Minister Meeting. Jadi, Defense Minister Meeting ini
merupakan pertemuan para Menteri Pertahanan guna membahas tentang penguatan politik supaya ada saling kepercayaan antar negara-negara yang ada di ASEAN. Selanjutnya, pemberantasan teroris, melindungi manusia, dan pelatihan militer. Nah, bagaimana ATT kelas 6? Sudah pahamkah tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik? Apakah ada bentuk kerjasama yang lain? Atau apakah masih ada lagi kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik yang lainnya? Apakah kalian bisa sebutkan? Nah, mungkin hanya sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.